Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristianto, Kris IPS 6E. Di sini saya akan praktekkan mata kuliah micro teaching. Nah, oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu penyampaian materi atau proses pembuatan video micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya untuk sebelum belajar ya. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk materi hari ini, kita ingat-ingat kembali ya materi kemarin minggu lalu. Apakah ada yang ingat minggu kemarin materinya apa? Saya ingat Pak, yaitu materi minggu lalu kondisi Indonesia sebelum datang penjajah Pak. Oh, alhamdulillah ada yang ingat ya. Oke. Sebenarnya ini tuh mengingat sejarah ya, sejarah di mana Indonesia atau masyarakat Indonesia berjuang demi kemerdekaan. Kita sebagai penerusnya harus tetap semangat memperjuangkan yang harus perjuangkan. Pertama itu untuk masa depan kita sendiri, untuk kalian yang sebagai penerus bangsa. Oke, tetap semangat ya belajarnya. Siap, Pak. Materi hari ini kita masuk ke bagian kedatangan bangsa Eropa, bangsa dan Belanda ke Indonesia ya, dimana itu masuk ke kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Di sini ada bagiannya. Yang pertama ada monopoli, ada kerja paksa, ada sewa tanah dan tanah paksa. Oke. Yang pertama kan ada monopoli ya. Monopoli itu seperti ini kan dibuat oleh VOC pada tahun 1603. Nah, di situ tuh monopoli perdagangan ini itu merupakan kekuasaan atau pengendalian proses perdagangan di Indonesia. Nah, di situ dikendalikan oleh kelompok VOC atau itu ya, VOC. Nah, di situ hasil panen atau hasil dari rempah-rempah Indonesia dijual ke VOC dengan harga yang sangat murah meriah, tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh oleh rakyat Indonesia. Akibatnya banyak masyarakat Indonesia menjadi miskin dan tidak bisa mencukupi gizinya. Ini sebagai contoh monopoli perdagangannya.
kemarin ini. Nah di sini tuh masyarakat Indonesia dipaksa semua pengaturan perdagangan diatur oleh VOC. Jadi tidak ada kebebasan dalam menjual hasil rempah-rempahnya ya. Karenanya hasil penjualan rakyat Indonesia ke VOC ini memang tidak sebanding ya hasilnya dibandingkan keuntungan yang didapat oleh oleh VOC. VOC juga rempah-rempah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia ini mereka jual ke luar atau mengekspornya ke negara-negara yang negara-negara lain yang membutuhkan. Keuntungannya cukup besar bagi VOC menjual rempah-rempah hasil masyarakat Indonesia. Namun monopoli perdagangan ini tidak berlangsung lama karena terjadinya korupsi dan struktur dalam proses monopoli perdagangan ini tidak baik atau tidak sesuai rencana. Hasilnya monopoli perdagangan ini bangkrut pada tahun 1799. Oke, kita lanjut ke bagian kerja paksa. Kerja paksa ini di sini. Nah, ini contoh gambar kerja paksa. Kerja paksa sendiri ini dipimpin oleh Jenderal Dendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, pada kerja paksa ini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu pembangunan militer, yang kedua jalan raya pos, yang ketiga pembangunan ekonomi. Oke, ada 3 ya. Nah, dari ketiganya ini yang paling menonjol dalam kerja paksa yaitu membangun jalan raya pos yang terkenal saat ini yang kita lalui. Nah, di situ kenapa yang paling terkenal? Karena di sini pembangunannya memakan banyak korban jiwa masyarakat Indonesia yang meninggal karena membangun jalan raya pos ini. Kenapa meninggalnya? Karena mereka pertama tidak menerima gajinya kecil, yang kedua mereka dipaksa dan tidak diberi makan. Kalaupun ada yang kelaparan dibiarkan sampai meninggal. Nah, mereka ini terus begitu sampai kalaupun ada meninggal pasti ada penggantinya, terus begitu terus-terusan sampai benar-benar jalan itu jadi. Nah, karenanya jalan ini merupakan jalan yang paling
bersejarah di Indonesia. Oke, kita lanjut ke bagian sewa tanah. Sewa tanah ini bagian dari materi hari ini ya, kondisi bangsa Indonesia pada saat kedatangan bangsa Eropa dan Belanda. Sewa tanah ini dipimpin oleh Raffles oleh bangsa Inggris. Sewa tanah. Oke, di sini kan ada sewa tanah. Sewa tanah ini merupakan bagian kegiatan atau penjajahan oleh bangsa Inggris yang dipimpin oleh Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, memang sistem dari sewa tanah ini lebih ringan dibandingkan tanah paksa, dikarenakan di sini sewa tanah itu dia atau masyarakat Indonesia bebas, tidak dipaksa untuk menanam atau lakukan sesuatu yang akan menghasilkan rempah-rempah ya. Nah, ini walaupun begitu sewa tanah ini bangsa Inggris atau pemimpinnya yaitu Raffles, dia mengambil keuntungan banyak dari proses sewa tanah ini, dimana untuk kemajuan kemiliteran bangsa Inggris sendiri dan menekan masyarakat Indonesia untuk kemerdekaannya. Oke, lanjut ya. Yang keempat ini ada bagian tanam paksa. Tanam paksa ini bagian dimana kondisi merupakan penjajahan oleh bangsa Eropa dan Belanda. Di sini tanam paksa ini action. Di sini yang keempat yaitu ada tanam paksa, bagian penjajahan bangsa Eropa Belanda. Di sini dipimpin oleh Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Nah, di sini tuh sebagian besar atau sebagian tanah yang dimiliki masyarakat Indonesia mereka dipaksa untuk menanam tanaman ekspor atau seperti ya rempah-rempah yang kita dibahas ya. Nah, di situ mereka dipaksa. Namun karenanya kalaupun ada masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai tanah, maka mereka akan dikerjakan selama 60 hari. Nah, di situ mereka dipaksa. Kalaupun digaji, mereka mendapatkannya gajinya tidak sepadan dengan usaha atau kerjanya yang selama ini mereka lakukan. Nah, dari hasil ini nah, dari tanam paksa ini banyak masyarakat Indonesia juga yang meninggal karenanya
gajinya kecil kan dominan lebih ke mereka kurang gizi, jadinya tuh kurang apa ya, asupan yang tenaga, untuk tenaga ya. Oke, di sini kesimpulannya itu masyarakat Indonesia sangat tertekan oleh keadaan masyarakat, keadaan yang dimana dijajah oleh bangsa Eropa dan Belanda. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Ada yang ingin bertanya? Pak mau nanya Pak. Oke, silakan Dila. Tanam paksa sama sewa tanah itu lebih ke zaman mana ya Pak ya? Tadi kurang. Ke zaman yang mana ya? Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Bapak langsung jawab ya. Iya, Pak. Antara sewa tanah dan tanam paksa ini lebih ke zamannya ya. Zamannya itu lebih ke tanam paksa. Kenapa? Karena di sini masyarakat Indonesia seakan-akan mereka tidak memiliki tanah, karena tanah mereka sebagian besar ditanami oleh tanaman ekspor atau tanaman yang dimiliki oleh bangsa Belanda tersebut. Nah, di situ mereka, adapun yang tidak memiliki tanah, maka rakyat Indonesia itu tersebut akan bekerja di tanah milik mereka selama 60 hari, di mana akan bisa dikata disiksa, karena nanti kekurangan disiksa sampai ya, yang tidak memiliki tanah kan nanti bekerja di tanah mereka selama 60 hari nih. Nah, di sana tuh rakyat Indonesia disiksa, bekerja keras sampai benar-benar kalaupun mereka dapat gaji, mereka gajinya kecil, tidak sesuai dengan usahanya untuk kemakmuran mereka. Nah, di situ banyak masyarakat Indonesia juga yang meninggal. Kurang lebih sih seperti itu ya. Iya Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. VOC ini bisa bangkrut, kenapa ya Pak? Oke, VOC bisa bangkrut karena apa? Karena monopoli perdagangan ini kan diatur oleh VOC kan ya. Nah, di situ ternyata banyak orang-orang atau oknum yang korupsi terhadap hasil rempah-rempah yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama itu korupsi, karena bangkrutnya itu. Yang kedua, tatanan atau struktur dari VOC ini masih monopoli, maksudnya struktur atau tatanan dari monopoli perdagangan ini kurang rapi, sehingga
acuh dalam monopoli perdagangannya, proses monopoli perdagangannya. Oke, terima kasih ya, mungkin segitu saja. Semoga pembelajaran hari ini alhamdulillah kita telah selesai membahas materi pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Iya Pak. Oke. Sebelum penutupan materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin sedikit, bukan sedikit ya, lebih ke ngasih tugas. Iya Pak. Oke. Tugas di sini coba anak-anak kerjakan di LKS ya, halaman 30, pilihan ganda dan esainya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Tetap semangat ya belajarnya, jangan pernah menyerah untuk masa depan sendiri. Iya, Semangat. Pak. Semangat. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Ila silakan baca doa ya. Sebelum Satu. sebelum pulang mari kita baca doa dulu. Nanti baca doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.